Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sejak Sabtu kemarin dan hari ini kita akan membahas bagaimana reaksi anggota DPR bersama produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Dholu. Selamat siang Rio. Rio, ini setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pekan lalu, apakah DPR sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kenaikan harga BBM ini, Rio? Ya, selamat siang Fani. Memang kalau kita melihat bagaimana setelah kemarin Presiden Jokowi pada hari Sabtu yang lalu memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan kemudian ini diikuti oleh sejumlah respons dari 9 fraksi yang ada di DPR, karena kalau kita melihat sejak pada minggu lalu dari berbagai forum, misalkan saja dari rapat paripurna, lalu kemudian dari pembahasan di Banggar DPR begitu bersama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memang sudah menjadi pembahasan yang memang cukup panas sejak pada minggu lalu. Ini menuai sejumlah respons dari 9 fraksi yang ada di DPR, dan responsnya dari 6 partai atau 6 fraksi ini menyatakan penolakannya terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, dan 3 fraksi ini dinyatakan abstain terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Nah, kalau kita melihat dari 6 fraksi tersebut ada fraksi Gerindra, atau kemudian ada fraksi PKS, Demokrat, Golkar, P3 dan PKB yang menyatakan penolakannya terkait dengan penaikan harga BBM, dan kemudian 3 fraksi lainnya adalah PAN, PDIP dan Nasdem yang memang menyadari kebutuhan pemerintah ataupun negara terkait dengan mengapa pemerintah harus menaikkan harga BBM, kemudian namun tidak menyatakan secara tegas terkait dengan penolakannya. Karena itu pernyataan yang memang didapatkan dari ketiga fraksi ini adalah lebih kepada abstain begitu. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR yang juga merupakan kader dari fraksi PKS, Pak Amin Aka. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Rio. Pak Aka, ini Pak Amin, kalau kita melihat bagaimana dari pembahasan yang sudah berlangsung sejak minggu lalu, begitu pemerintah dan juga DPR sudah membahas terkait dengan rencana menaikkan harga BBM ini. Nah, apa yang kemudian menjadi suara dari PKS, mengapa kemudian menolak kenaikan harga BBM ini? Ya, jauh-jauh hari kami anggota PKS dan juga fraksi PKS menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sebelumnya harga BBM non subsidi ya itu sudah naik. Itu karena share-nya cuma 3%, kita tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi ketika BBM ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mayoritas orang banyak, kita menolak sejak awal. Bahkan ketika ada desas-desus, bahkan kita tanyakan kepada Direktur Pertamina waktu itu, adakah rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada tahun ini? Belum ada rencana. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan mengatakan beberapa waktu yang lalu tidak akan menaikkan harga BBM. Kenapa pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi atau kompensasi, ini sebetulnya 2 hal yang berbeda ya, tapi nggak usah kita bahas. BBM untuk rakyatnya ini dianggap sebagai satu beban. Ya, sementara ya untuk proyek-proyek yang dikatakan SPM, proyek strategis nasional PSN itu yang kajiannya itu tidak terlalu jelas, profitnya juga maupun benefitnya juga nggak jelas begitu, seperti IKN, seperti kereta cepat Jakarta Bandung atau proyek-proyek yang lain menyedot anggaran begitu besar, ya itu malah diutamakan gitu ya. Ya, sementara BBM ini yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu malah dianggap sebagai beban. Masalah beban ataupun tidak beban ini sangat bergantung kepada cara pandang. Ya, bagaimana pemerintah memandang rakyatnya ini? Pemerintah ini, pimpinan ini kan dipilih oleh rakyat dengan amanah memang. Amanah untuk mesejahterakan, amanah untuk menegakkan keadilan gitu kan, amanah untuk mengangkat derajat mereka, dan itu sudah termaktub dalam konstitusi kita gitu loh. Oke. Kenapa berkali-kali pemerintah mengatakan ini terlalu membebani pemerintah? Oke, gitu. Berarti di situ dulu, artinya kalau yang bisa kita highlight dari PKS melihat apabila pemerintah mampu untuk kemudian memprioritaskan pembangunan IKN misalkan ataupun pembangunan kereta cepat, mengapa kemudian BBM ini menjadi hal yang harus dikorbankan, tanda kutip begitu ya? Iya, kenapa ini harus dikorbankan? Karena ini menyangkut masalah political will, ya. Dan sebetulnya kalau pemerintah ini punya visi jangka panjang, itu kan hanya menyangkut 2 hal saja, gitu. Kebutuhan konsumsi BBM kita itu kan 800.000 baler, ya sekian ya per hari.
Ya sementara lifting kita sampai saat ini hanya 600.000 barel per hari. Ya, target APBN kita itu 700 ribuan barel per hari gitu kan. Kenapa pemerintah itu dari dulu tidak mampu meningkatkan lifting kita? Ya, lifting minyak mentah kita. Sementara di sini tempat sumbernya, sumber minyak itu ada di Indonesia gitu. Kita semua tahu, dunia juga tahu bahwa sumber minyak kita ada di Indonesia itu sangat besar begitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan teknologi pengelolaan. Kenapa nggak diperluas kapasitas kilang minyak, dimodernkan kilang minyak kita, sehingga kita tidak lagi ekspor BBM yang tadi minyak mentah yang tadi liftingnya belum memenuhi target, diekspor, kemudian diolah di luar dan kemudian diimpor gitu. Padahal selisih antara ekspor, selisih harga ya, antara ekspor minyak mentah ini dengan beli yang sudah matang itu sampai saat ini bisa mencapai 15 US dollar per barel, itu kata Direktur Pertamina. Itu kan sangat mahal. Nah, dan ironinya kita impor dari negeri yang di sana tidak ada sumber-sumber atau tidak ada potensi BBM-nya seperti Singapura. Gitu. Baik. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah kemarin salah satunya untuk membantu masyarakat, salah satunya adalah dengan bantuan sosial begitu ya, sebesar 600.000 selama 4 bulan begitu. Nah ini kalau dari PKS sendiri melihat apakah ini kemudian menjadi solusi yang cukup baik untuk masyarakat terkait dengan kita sedang mengalami pemulihan ekonomi hingga pada saat ini? Ya, data BPS kita, masyarakat miskin kita itu ada 27 juta jiwa, 10% dari total penduduk. Kemudian yang masyarakat rentan miskin, mereka berada di atas garis kemiskinan sedikit lah ya. Ya, tapi mereka tidak miskin. Itu ada dua versi. Menurut pakar Indonesia, satunya Pak Bambang Brojonegoro, ada 67%. Bank Dunia menyatakan 45%. Anggap separuhnya kan ya, separuh dari penduduk Indonesia adalah rentan miskin. Nah, ketika BBM ini dinaikkan, ini tentu mengerek berbagai macam harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya pendidikan dan lain-lain. Nah, ini sangat potensial menjadikan masyarakat yang rentan miskin itu turun menjadi miskin. Bantalan yang disediakan oleh pemerintah untuk 16 juta pekerja, ya 600.000, ya anggaplah 16 juta pekerja itu punya pasangan hidup, 1 orang, punya anak 2 orang. Berarti kira-kira 64 juta jiwa tercover begitu kan. Kan masih ada 80 juta jiwa lagi yang rentan miskin yang tidak tercover dengan bansos. Dan mereka rentan untuk menjadi miskin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenaikan harga BBM ini sifatnya permanen. Dan otomatis harga-harga juga yang terdampak dari kenaikan ini juga menaik permanen. Sementara subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu mau sampai kapan? Kira-kira begitu. Kalau hanya berjalan 3 bulan, 6 bulan kan setelah itu mereka juga akan sangat menderita dengan kenaikan harga BBM ini. Oke, artinya ada solusi yang memang tidak dinilai jangka panjang oleh PKS yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan BLT 600.000 ini. Iya, memang sekali lagi kita menuntut pemerintah ada program atau langkah-langkah jangka pendek dan juga ada program jangka panjang. Jangan sampai pemerintah kita itu hanya berpikir jangka pendek untuk mengatasi problem-problem kebangsaan ini gitu loh, problem-problem bernegara ini, problem masyarakat ini. Pemerintah kan memang harus punya visi jangka panjang, pembangunan ada jangka panjang bagaimana. Ini jangan sampai ada kesan ya, ada dugaan bahwa lifting minyak kita yang 600.000 itu terus sengaja dipelihara. Padahal kebutuhan konsumsi kita hanya 800.000, biar kita terus main impor begitu loh. Kan ini ada dugaan seperti itu. Para pakar sebagian juga para orang-orang yang kritis juga menduga seperti itu. Kan kita tahu apa yang terjadi dengan impor atau apa yang ada di balik impor itu, kira-kira begitu. Pada saat ini masih belum selesai. Iya. Oke. Pak Amin, ini artinya kalau kita ingat bagaimana minggu lalu PKS dari Presiden PKS juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden terkait dengan penolakan penaikan harga BBM begitu ya. Namun kan kemudian pemerintah tetap memutuskan untuk menaikkan harga BBM pada hari Sabtu begitu. Nah, yang kami ingin tanyakan dari Bapak sebagai anggota Komisi 6 DPR, lalu kemudian dari fraksi PKS juga, langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah setelah menaikkan harga BBM ini? Adakah solusi ataupun usulan yang disampaikan oleh PKS untuk pro kepada rakyat terkait dengan kebijakan ini? Solusi yang paling pas tentu saja pemerintah membatalkan.
ya kenaikan harga BBM ini. Dan sebagaimana kita sampaikan saran-saran kami, ya menunda atau bahkan juga membatalkan proyek-proyek nasional yang tidak strategis, yang disebut sebagian strategis itu, tapi sebetulnya tidak strategis itu, yang itu menyedot anggaran yang sangat banyak. Kemudian pemerintah berbenah untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan lifting minyak kita, langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak kita dan teknologi baru kita sehingga kita mampu mengolah minyak-minyak mentah itu untuk konsumsi kebutuhan kita sendiri sehingga kita nggak perlu lagi impor. Dari negara yang dekat loh, Singapura itu yang besarnya negara nggak lebih luas dari DKI Jakarta begitu. Yang itu menyedot devisa kita. Bayangin aja kalau 1 barel itu dulu katanya 5 US dollar selisih minyak mentah dengan yang sudah diolah kembali ke kita. Sekarang sampai 15 US dollar per barel. Itu menyedot berapa devisa, tinggal dihitung berapa barel kita impor begitu. Itu ya. Artinya memang ini alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini salah satunya karena gejolak minyak dunia yang tidak stabil, ini kurang dirasa realistis bagi PKS begitu ya? Ya tidak realistis, apalagi sekarang minyak dunia cenderung turun. Bahkan di pemerintah beberapa negara di luar negeri, ya udah yang terdekat saja Malaysia menurunkan harganya begitu. Bahkan kalau kita bilang rasio subsidi BBM mereka terhadap APBN mereka tuh sampai 8,5%. Nah, Indonesia berapa? Indonesia termasuk yang paling kecil di antara negara-negara yang berkembang. Nah ini juga kita pertanyakan. Itu juga pernah saya tanyakan kepada mitra kerja saya, kenapa di Malaysia itu harga BBM-nya itu rendah, jauh lebih murah dari kita? Karena subsidinya besar. Yaitu memang pemerintah itu harus memiliki keberpihakan kepada rakyat yang memberikan subsidi atau kompensasi gitu loh. Ya ada dua hal memang istilah subsidi dan kompensasi sedikit berbeda, tapi konsekuensi fiskalnya sebetulnya sama. Ya, okay. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Amin. Ini tentu kita harapkan agar masyarakat di Indonesia juga mampu untuk kemudian bertahan di tengah situasi seperti ini begitu ya. Ya, terima kasih Mas Rio. Sehat selalu Pak, terima kasih. Begitulah informasi dari anggota Komisi 6 dari fraksi PKS, Amin Aka, yang kemudian menyampaikan terkait dengan bagaimana pandangan fraksi PKS dan juga sejumlah partai oposisi lainnya yang ada di DPR begitu, dan juga tadi saya sebutkan ada 6 fraksi di DPR yang kemudian menyatakan penolakannya terkait dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Fani. Baik, terima kasih Ausirion Dholu, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan langsung Anda dari kawasan gedung DPR, Jakarta.